Kalayak viewers, jumpa lagi dengan YouTuber kapal pesiar yang jarang masuk TV tapi sering masuk angin. Ini adalah hari terakhirku bekerja di kapal pesiar buat kontrak ini ya. Jadi kurang dari 24 jam dari sekarang aku bakal ninggalin semua fasilitas luar biasa yang aku dapat selama masa kontrak ini ya. Fasilitas khusus masa pandemi. Jadi kita semua, seluruh kru member yang masih ada di kapal itu diwajibkan tinggal di cabin passenger lengkap dengan balkoni. Tujuannya biar kita nggak stres ya, biar relax, bisa ngirup udara segar di luar. Karena memang kita selama pandemi ini kita nggak boleh sama sekali nyentuh daratan meskipun kapalnya sandar. Dan di kontrak ini perusahaan sendiri kesulitan mendatangkan pengganti ya. Jadi mau nggak mau yang ada di kapal yang masih aktif, sekiranya bisa diperpanjang kontraknya, semuanya ditawarin untuk extend atau diperpanjang sampai batas maksimalnya 330 hari. Dan ini aku sudah nyentuh hari ke 300, jadi besok pagi atau hari besok lah pokoknya itu aku harus disembark atau pulang. Dan kabar gembiranya, penggantiku sudah ada, sudah siap, dan kita tinggal handover aja. Kalau ya viewers, sudah terkonfirmasi kalau hari ini tidak ada lagi extend buat aku ya. Jadi memang benar hari ini adalah hari kepulanganku dan sekitar kurang lebih 3 atau 4 jam lagi kita bakal keluar dari kapal ini menuju ke daratan sebelah sana tuh. Nah nanti kita kesananya dibawa pakai tender. Gitu. Jadi proses disembarkasi dan embarkasi kru di kondisi pandemi kayak gini tuh sudah lumrah ya menggunakan tender. Jadi memang kita nggak kontak sama daratan. Sekarang saatnya buat bawa tas-tas ini ke bawah. Nanti biar dibawa ke tendernya. Habis dari bawah nganter koper tadi, sekarang disisit ya. Inilah yang disebut perpisahan. Udah siap ninggalin kamar ini, semua fasilitas ini. Nah ini dirupiahke kayak piro ya? Ini kira-kira ya 4 juta, 5 jutaan loh ini sewengi. Sama balkoninya itu, naik veranda kayak gini. Nah, padahal aku tinggal di sini 300 hari loh. Oh no. Nek longgar ping no coba itu piro. Kalayak viewers, pertama kali sepanjang karirku bekerja di sini harus pulang dengan proses panjang dan metode seperti ini. Tapi apapun itu tetap lega karena ada kejelasan pulang. Senang juga pastinya bisa pulang ketemu keluarga yang selama ini sama-sama menunggu. Selain juga sedih karena harus kehilangan fasilitas yang tidak biasa didapatkan di kapal selama masa pandemi dan meninggalkan rekan-rekan sejawat yang susah senang bareng melewati masa sulit ini bersama-sama. Terus, kamar mulai. Ya. Pengen pesen-pesen apa? Ya, moga-moga nih jalan hati-hati selamat sampai tujuan. Jangan halangan apa-apa, lancar, ketemu keluarga. Kayaknya pesen dari ibumu lah. Kenapa ditonton ini ditonton? Oh, ya. Dari ibumu atau keluargamu? Ya, spesial for Mama Dia, ya. Anakmu lagi buat gaya ini terkait kaca-kaca mulai. Semoga ya, sehat terus, selamat terus ya. Selamat mulai. Sebulan gas di extend, oke. Betulnya dino iki tapi boleh di extend tekan tanggal tanggal libur. Dengan anakmu sehat terus bu. I love you bu mami. Nah itu tadi kalian viewers, proses disembarkasi kru pakai tender. Kita sudah sampai di darat di Saint Martin. Nah sekarang kita mau ngantri imigrasi.
sebelah sana ya. Kita ini habis ini langsung menuju ke bandara internasionalnya. Setelah tadi kami dibawa tender ke darat, melewati proses imigrasi, rombongan ini dibawa langsung ke bandara setempat dengan bus. Butuh waktu yang tidak sebentar loh buat sampai hari ini, karena sebelumnya sempat beberapa kali ditunda. Gak gampang memang buat perusahaan mengkoordinasi semua pihak di situasi pandemi begini. Memulangkan kru dari kapal, membawa ke daratan, menerbangkannya ke tujuan masing-masing, dan juga mendatangkan pengganti. Kesemuanya itu dilakukan dalam waktu bersamaan. Dan kesemua prosesnya sebisa mungkin tanpa kendala berarti, dan yang terpenting dipastikan kesemuanya itu tadi aman. Kayak viewers, kita sudah sampai di Bandara Saint Martin ya. Rencana dari sini itu nanti kita diterbangkan ke Amsterdam, Belanda sekitar jam 6 sore ya, 6 sore waktu setempat. Kalau kalian tanya di mana Saint Martin itu, Saint Martin itu dia ada di wilayah Atlantik Selatan ya. Atlantik Selatan itu jadi dia sederet dengan gugusan pulau-pulau kayak Bonaire, kayak Aruba, kayak Curaçao itu sama ya. Masih wilayahnya Belanda gitu ya. Pokoknya kalau mau nyebrang ke Panama Canal dari Atlantik mau ke Pasifik itu pasti melewati gugusan pulau-pulau, salah satunya ya Saint Martin ini, gitu ya. Setelah transit kurang lebih 6 jam, akhirnya pesawat yang kami tunggu-tunggu berhasil juga landing. Dan sore ini kurang lebih jam 6 sore waktu setempat, kami rencananya diterbangkan langsung ke Amsterdam dengan pesawat kebanggaan orang-orang Belanda ini. Sejak tadi kami di sini, ternyata memang hanya ini satu-satunya penerbangan ke Amsterdam. Mungkin karena masa pandemi ini, jadi dalam sehari cuma ada satu penerbangan ini saja. Gak heran juga kalau akhirnya pesawat ini penuh penumpang. Padahal kami kira bakal ada pembatasan kapasitas, ternyata enggak. Wah, bakal duduk berdempet kami nanti selama penerbangan ke Amsterdam. Ah, biarlah kondisi kayak gini bisa pulang dengan selamat, itu saja udah cukup kok. Nah, kalian viewers, inilah penerbangan kita yang pertama dari Saint Martin ke Amsterdam, Belanda. Kalian viewers, kita sudah sampai di Bandara Amsterdam, Belanda, sekitar jam 7 pagi tadi waktu setempat. Jadi penerbangan dari Saint Martin ke Amsterdam itu ditempuh kurang lebih sekitar 7-8 jam ya. Jadi sekarang kita sudah sampai di Amsterdam, Belanda, dan lagi nunggu transit buat penerbangan selanjutnya ke Doha, Qatar. Kita bakal transit di sini buat sekitar 6-7 jam ke depan juga. Kayak viewers, kukira bakal sebentar transitnya, ternyata lama, 7 jam. Bandara sepi, banyak fasilitas ditutup, termasuk store dan restoran. Mundar mandir nyari tempat makan dari tadi juga cuma nemu fast food satu ini. Gak ada pilihan lain, daripada nahan lapar ya sikat aja. Habis nyari makan aku tadi sedapatnya ya. Tadinya aku mau makan di lobby yang biasanya itu ada masakan Indonesia, masakan Asia, tapi karena di sini protokolernya ketat banget, jadi kita nggak boleh sama sekali keluar. Bahkan cuma ke udara terbuka gitu biar bisa ngerokok itu nggak boleh sama sekali. Smoking room ditutup semua dan kamu bisa lihat bandara ini sepi banget ya. Ini Bandara Schiphol Amsterdam. Jadi memang nggak terlalu banyak orang warawiri karena memang pemberlakuan pembatasan traveling itu masih berlaku sampai sekarang. Sekarang aku mau menuju ke gate F4 buat nerusin perjalanan ke Doha, Qatar.
Kalau viewers, kalau tadi kita terbang dengan pesawat kebanggaan Kerajaan Belanda, kali ini kita akan diterbangkan dengan pesawat kebanggaan Kerajaan Qatar. Dengan protokoler yang ketat, kita diwajibkan bukan hanya bermasker, tapi juga wajib face shield selama penerbangan nanti. Menuju ke pesawat ya, ini diperlakukan pakai face shield. Hi sir, how are you? Thank you. It's gonna be this side. This side? Go all the way down. Good afternoon. This way, please. Meski protokoler ketat, agak mending longgar sih duduknya. Nah, kalau viewers, inilah penerbangan kita yang kedua dari Amsterdam, Belanda ke Doha, Qatar. Landing di Qatar dengan tergesa-gesa kalayak viewers, karena benernya sejak dari boarding di Amsterdam tadi kami sudah tahu dari update flight detail kami kalau nanti di Qatar nggak akan transit lama. Makanya begitu turun dari pesawat kami segera bergegas nemuin gate selanjutnya secepat mungkin. Paling nggak biar bisa selonjor sebentar benerin betis dan bokong yang pegel kesemutan sebelum boarding lagi. Kalayak viewers, aku udah sampai di Doha ya, Qatar. Kita sampai di sini tadi sekitar jam 12 malam. Jadi baru aja, ini baru landing, baru jelek langsung kita mau menuju ke gate selanjutnya buat penerbangan terakhir ke Jakarta. Jadi waktu transitnya itu nggak terlalu lama ini tadi. Ini sudah jalan udah oyo-oyoan ya. Kalau ya viewers, ini langsung menuju ke pesawat ya. Jadi aku nggak punya banyak waktu transit di sini, cuma nggak ada 40 menit lagi, baru duduk langsung dipanggil. Sekarang kita menuju ke pesawat buat penerbangan yang terakhir ke Jakarta. Kalau viewers, masih dengan pesawat dari Kerajaan Qatar dengan protokoler yang ketat juga, kita bakal diterbangkan lagi untuk kurang lebih 9 jam ke depan. Berbeda dengan penerbangan sebelumnya, kali ini aku beruntung dapat 3 kursi kosong sekaligus buat aku sendiri. Dapat jendela pula. Wah, alamat bisa tidur miring dengan kaki selonjor nih. Lumayan kan gantiin tadi yang nggak sempat istirahat pas transit kilat tadi. Sudah standar operasinya Qatar Airlines di pandemi gini, kursi nggak boleh diisi penuh. Lah kok ini masih ditambah jumlah penumpang yang memang sedikit. Berasa charter pesawat sendiri kalau gini ini, hehe. Nah, kalau ya viewers, inilah penerbangan kita yang terakhir episode kali ini dari Qatar menuju tanah air tercinta, Indonesia. Sekira jam 2 siang, kami mendarat dengan tampan di Jakarta. Seperti biasa, keluar dari pesawat kami melewati bagian imigrasi dulu dan luggage claim. Karena ini kondisi pandemi, tentunya mau nggak mau kami harus menikmati fitur tambahan dari Satgas COVID-19 dengan berbagai prosedurnya. Sebagai pekerja overseas yang taat aturan, ya kami jajaki prosesnya satu persatu sampai selesai, baru kami bisa keluar dari bandara. Dan yang bikin kami sumringah adalah di luar sudah ada yang jemput, ada yang ngurusin kami. Pak, makasih banyak Pak ya. Makasih ya. Semuanya udah ya? Iya, Semua udah. siap. Ada keluarga sama Iya, makasih. Well, kalayak viewers, bolehlah perusahaan ini kali ini. Kami bener diurus sampai begini. Karena biasanya lepas dari Bandara Jakarta ya lepas urusan. Nggak ada lagi fasilitas apapun, semua kembali swadaya mandiri. Kali ini lain, salut deh buat komitmen perusahaan yang mengawal, menjaga, dan memfasilitasi kami sepenuhnya sampai segini jauhnya.
mendarat dengan sempurna di Jakarta. Terus di sini yang mau tak lihat ke kalian itu, aku lagi-lagi beruntung ya, dapat kamar hotel. Tapi ini kok kayaknya bukan biasa gitu loh. Tadi kata Mamang yang nganter aku tadi ini kamar suite kayak gitu. Jadi gede banget kamarnya. Tuh, orang nggak percaya. Ada dua kamar, sebelah situ sama sini tuh dikasih aku semua loh. Padahal aku nggak minta nggak apa loh. Ini katanya random dan aku yang beruntung dapat fasilitas kayak gini lagi. Sudah kemarin di kapal kayak gitu, ini dapat kayak gini lagi dan ini wow. Kalau kalian datang kayak gini tuh cocok banget. Aku udah tidurku udah nggak karu-karuan di pesawat. Terus sekarang dapat ini lagi. Nanti mau tak pakai buat kungkum alias urup. Berendam di sini air panas, selonjor. Kalau perlu tak tidur dulu di sini sebentar gitu. Enak banget pasti. Aku beruntung banget ini bener. Teman-temanku yang lain yang sebelah sana aja dia dapat kamar biasa. Oh no. Aku dapat kamar suite, presiden suite loh ini. Gak nyangka ya. Dan semua ini akomodasi. Banyak dari kalian tuh yang selalu nanya kalau kayak gitu tuh bayar sendiri atau bagaimana. Mas, enggak sama sekali ya. Ini semua di cover perusahaan, bener. Di cover perusahaan. Dari aku sebelum berangkat dulu itu sampai di kapal, terus sampai kemarin pulang. Kalau kalian lihat perjalanan dari awal tadi, dari sampai Saint Martin itu kita terbang ke Belanda, ke Qatar. Terus sampai ke sini nih tadi, semuanya ini di cover perusahaan. Nah itu dia, makanya tak bilang kalau kalian pengen bekerja di kapal pesiar tapi perusahaannya Bonafit, itu kalian tontonin video-video yang ada di sini ya. Prosesnya udah aku jelasin semua kan itu. Dari 10 tahap sebelum bekerja di kapal pesiar sampai medical check up. Nah itu maksudku itu tuh kalian tak arahkan ke perusahaan yang Bonafit gitu loh. Jadi kalian nggak dicas, semuanya pure gratis kayak gitu loh. Maksudku itu seperti itu. Nah kalau sudah gini aku tak mandi dulu sebentar, terus nanti kita lanjutin lagi cerita-ceritanya. Kayak viewers, wes kita seger tuh aku. Jadi kemarin itu begitu sampai hotel kita langsung tes buat COVID-19-nya. Jadi kita melewati yang namanya PCR, kemudian hasilnya negatif. Terus kita stay di sini dulu buat karantina beberapa hari sambil nunggu hasil swab. Dan pagi tadi aku dikabari kalau tes swabnya juga hasilnya negatif kayak gitu ya. Ya jelas negatif, wong wes pirang-pirang sasi ora kontak daratan yang kapal. Wes isolasi, masih karantina lagi kan kayak gitu loh. Jadi udah double. Kita juga udah, tadi udah aku bilang ya, kita juga karantina di sini beberapa hari kemarin, sekitar ya 5 hari lah. Jadi hari ini aku sudah bisa check out, udah dirilis. Jadi aku mau ngelanjutin perjalanan pulang ke kampung halaman. Ceritanya gitu. Aku juga sudah selesai packing. Barang-barangku semua udah tak taruh di sini. Ready to go. Terus tadi ditawarin juga mau balik ke daerahnya, mau naik apa gitu loh. Kalau mau naik pesawat ya aku di bookingin tiket, tapi kalau aku naik kendaraan darat ya aku cari sendiri. Nanti sama perusahaan di reimburse biayanya kayak gitu loh. Jadi semuanya ini gratis, di cover semua sama perusahaan. Kalau viewers masih nggak nyangka segini banyaknya yang kami dapat dari perusahaan selama masa pandemi ini. Kami benar-benar dimanusiakan. Tanggung jawab perusahaan akan keselamatan kami benar-benar sampai ke rumah masing-masing. Harapanku dan kami semua yang menggantungkan hidup dari sini, tentunya semoga perusahaan tempat kami bernaung ini tetap berdiri kokoh meski masih diajar pandemi. Sampai nanti sekembaliku di penugasan-penugasan berikutnya, mudah-mudahan lebih baik lagi dan lagi.